Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas mobil hatchback Korea, yaitu Hyundai Getz. Dan ini adalah salah satu unit punya kami. Dan sekarang kita akan membacakan spesifikasi serta kondisi dari mobil ini. Dan di ending video kami akan mengulas mengenai pajaknya dan harga dari mobil ini. Dan selanjutnya videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, mobil samping saya ini adalah salah satu unit punya kami. Ini adalah Hyundai Getz tahun 2005 transmisi manual. Dan kemarin kami dapat link berburunya nanti ada di atas. Dan pertama kami dapat ini ada beberapa PR ya. Biasa karena mobil second ada beberapa PR di bagian bodi terutama. Jadi bagian kap mesin agak mulai memudar, bagian bempernya baret-baret, bagian pinggul kanan. Dan ini sudah kami cat ulang lagi dan sekarang kembali fresh lagi. Dan sekarang kondisinya jadi seperti ini. Dan mengenai mobil ini, emang sejarahnya sedikit adalah di tahun 2003 pertama kali masuk ke Indonesia sampai tahun 2007 dengan pelayanan satu kali facelift di tahun 2007 dan ada perbedaan di bagian mesinnya atau cc-nya juga. Oke, sekarang kita lihat bagian detail-detailnya. Dan di sini adalah detail-detail dari Hyundai Getz ini. Yang pertama di bagian kap mesin. Nah, ini bahannya masih ngaleng semua, yang dicat ulang dan sekarang kembali glowing lagi. Dan ini ada siluet yang lumayan tegas di bagian sisi dan kanan kiri seperti ini. Jadi kelihatan nggak polos-polos banget. Dan ada dua nozzle yang lumayan nongol banget ya. Beda sama kayak Picanto biasanya ada satu doang. Lalu ini ada dua nozzle-nya. Terus untuk di bagian headlamp. Nah ini headlamp dari tahun 2003 sampai tahun 2006 bentukannya seperti ini. Ada yang facelift juga sedikit agak mengoval lagi di bagian sudut bagian sini, kalau ini sedikit agak mengotak. Dan kemarin kami tapi juga agak sedikit menguning dan reflektornya kurang bagus. Ini sudah kami sedikit modifikasi jadi agak sedikit di smoke di bagian dalamnya, lampu sennya di warna orange. Dan ini agak lumayan clean juga di bagian mikanya. Cuma karena faktor usia, jadi mikanya ini agak sedikit ada getas-getas atau serat rambut kalau kita nyalakan lampunya. Oke, tapi ini nggak ada masalah, masih pakai halogen biasa, belum ada LED-LED di zamannya. Dan di bagian grill tengah, dan ini grill tengah ini juga polos, nggak ada krum-kruman, hanya ada kisi-kisi kayak sarang lebah seperti ini dan logo Hyundai di bagian tengah. Tapi kalau yang facelift, dia ada garis krum di bagian tengahnya, desainnya agak sedikit berbeda. Oke, untuk bagian bempernya, ini bemper semuanya kanan kiri ada semacam guardnya atau plastik seperti ini bahan-bahannya, jadi perpaduannya antara plastik seperti ini, kanan kirinya sama kayak yang faceliftnya juga. Dan di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Jadi ada yang belum ada fog lampnya juga, tapi kalau yang facelift fog lampnya berbentuk bulat. Kalau ini masih berbentuknya seperti ini dan ada yang polos juga. Nah, untuk di bagian atas ini, nah kalau kita lihat itu antenanya panjang banget. Jadi di kelasnya mobil ini antenanya kurang lebih sekitar 80 cm, 85 cm, beda kayak yang Picanto ya, biasanya cepol kecil doang, simple. Ini menurut saya terlalu panjang. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, teman-teman, kalau lihat dari samping, mobil ini walaupun hatchback kelihatan mungil, tapi bicara di bensinnya, ini mobil ini tergolong cukup besar. Sama kayak Jazz GE8, nggak bisa dibilang kayak pesaingnya ya, kayak Kia Picanto itu sedikit lebih kecil. Kalau ini di bensinnya, kalau ini panjangnya sekitaran 3810 mm, dengan tingginya 1490 mm dan lebarnya 1655 mm. Jadi 1,5 meter tingginya, lebarnya hampir 1,7 dan panjangnya 3,8 meter. Artinya mobil ini nggak kecil-kecil amat, tapi dilihat sekilas ya kayak hatchback compact banget, tapi ini cukup lega. Dan untuk detail-detailnya, nah teman-teman lihat, untuk mobil yang satu ini agak sedikit berbeda di bagian velgnya. Nah kalau kita lihat dari samping, ini velgnya sudah dirubah di ring 16 dengan profil bannya 195/50. Kalau originalnya sebenarnya ring 14 ya. Desainnya kurang lebih sekitaran parang 5 gitu, ring 14, dan profil bannya sekitar 175/65. Depan cakram, belakang masih drop atau tromol. Dan untuk bicara wheelbase-nya, mobil ini juga cukup panjang wheelbase-nya, kurang lebih 2,45 mm. Jadi cukupan lah untuk di kelasnya, dan suspensinya pun juga tergolong empuk. Nanti kita akan coba. Dan detailnya lagi, nah ini spionnya sudah semuanya electric mirror, tapi sayangnya belum ada retract spion. Dan desainnya agak unik ya, jadi
runcing di bagian ujungnya, jadi agak melengkung seperti ini. Terus atasnya sudah ditambahkan dengan talang air seperti ini, dan handle-nya juga desainnya cukup oke juga. Jadi modelnya congkelnya seperti ini, kelihatan nice juga, sama kayak Picanto, mirip juga. Dan di bagian samping sudah ada set body moldings, jadi senada dengan bumper depan dan ke belakang juga. Dan tangkinya ada di sebelah kiri, kapasitasnya kurang lebih sekitaran 45 liter. Oke, sekarang lihat di bagian belakang, yuk. Nah, ini penampakan dari belakang. Hyundai Getz bentukannya juga kelihatan nice, simple, dapat bulat-bulatnya, dan desainnya sampai sekarang lihatnya juga masih cukup enak, sama kayak pesaingnya Kia Picanto. Dan untuk detailnya, di bagian atas ini sebenarnya sudah ada spoilernya, tapi ini dari owner sebelumnya sudah dicopot. Entah kenapa jadi kelihatan polos ya. Bagusnya sebenarnya ada spoiler yang minimalis gitu, dan ini ada nozzle kecil, ada defogger belakang, ada wiper belakang juga. Jadi cukup komplit di fitur dari belakang ini. Oke, terus di sini adalah Hyundai Getz dan GL. Nah, bicara tipenya, 2003 sampai tahun 2006 itu menganut dengan tipe GL, dan ada yang faceliftnya itu adalah tipe SG dengan tipe LS. SG adalah yang varian 4 pintu, 5 pintu artinya sampai belakang, jadi 4 pintu dari samping dan ada sunroofnya kalau yang SG. Tapi kalau yang LS, dia bisa yang coupe, 2 pintu, di kanan kiri, pintu dan belakang, jadi 3 pintu dengan sunroofnya juga. Tapi rata-rata masuk ke Indonesia seringnya yang tipe GL, dan untuk tipe yang LS-nya juga cukup langka, sama kayak punyanya Om Ridwan Hanif, itu 2 pintu dan ada sunroofnya juga. Dan ini tipe GL. Untuk detail-detailnya lagi, ini stop lampnya desainnya kelihatan nice ya, jadi oval seperti ini. Sebenarnya ini berwarna putih lampu seinnya dan lampu mundurnya, tapi ini diskotet berwarna merah, jadi kelihatan ya variasi aja. Dan untuk yang faceliftnya, dia desainnya agak sedikit mirip dengan Honda Jazz, jadi yang GL8 gitu. Ada warna putihnya di bagian tengah seperti ini, nanti kurang lebih ada fotonya di seperti ini. Dan untuk bagian bumpernya, ini belum dilengkapi dengan sensor parkir, hanya yang facelift aja, tapi bisa ditambahkan juga. Dan ini sama kayak bumper depan dan side skirt atau bagian sampingnya, di sini ada semacam plastik-plastikan yang list di bagian sini. Jadi perpaduannya seperti ini, agak sedikit beda sedikit yang faceliftnya juga. Dan di sini logo Hyundai di bagian tengah, dan di balik logo ini adalah tuas pembuka handle-nya. Nah, ini tuas pembuka, dan ini dia penampakan dari ruang bagasi Hyundai Getz. Tergolong cukup lega di kelasnya dibanding Picanto, cukup lega ini, dan kayak menjorok ke dalam ya, jadi kayak dalam banget. Dan ini untuk mangkut koper, mungkin 2 medium bisa masuk, atau 1 koper besar plus atau ngangkut galon di sini bisa ngangkut 6 sampai 7 galon masuk ke sini. Dan ini ada sepatu rotor juga. Bagian kiri ada penerangannya, dan bagian kanan kirinya ini ada kantongnya juga loh. Ini ada kantong, ini ada kantongnya juga. Dan kalau kita ingin melipat bangku kedua, emang agak sedikit repot karena ini ada separatornya, jadi harus kita lepas seperti ini. Nah, ada cantolannya ya, jadi masih ada cantolannya, dan langsung kita lipat seperti ini contohnya. Nah, kalau teman-teman lihat pelipatannya, wah agak sedikit mengganggu nih. Tuh, lipatannya kurang lebih 60-40%, jadi seperti ini. Dan kita bisa tarik juga tuas ini untuk melipat bangku ini. Wah, coba ini agak sedikit keras nih. Ini masih bisa, jadi kita bisa lipat rebahkan semuanya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Dan untuk di bagian spare tire-nya, nah, spare tire-nya ada di bagian bawah sini. Dan karena mobil ini mobil Korea atau rata-rata mobil kekinian, fence wrap-nya jadi seperti ini, hanya space saver aja, kecil banget seperti ini. Dan ini ada tools kit-nya di bagian sini, dan masih ada tatakan di bagian kayak kita menyimpan apalah di bagian sini. Oke, jadi kelengkapannya seperti itu. Jadi sekarang kita bahas di bagian kabin. Yuk. Nah, oke, sekarang saya duduk di baris pengemudi dari Hyundai Getz ini. Yang pertama kita bahas setirnya dulu. Ini setirnya belum ada airbagnya, jadi masih simple seperti ini aja. Tapi desainnya cukup lumayan oke ya. Ini semuanya soft touch semua. Cuma sayangnya karena faktor usia, jadi ini agak mulai grepes-grepes. Ini untuk fiturnya, lengkapi dengan tilt steering. Cuma sayangnya belum ada teleskopik, jadi masih fix seperti ini aja. Dan untuk speedometernya, ini clusternya cukup lumayan oke ya, tapi lampunya masih jadul, jadi warna orange. Ada indikator di bagian pintu, untuk indikator di bagian seat belt dan segala macam. Dan ini odonya sekarang udah 215.000 untuk tahun 2005 sampai sekarang tahun 2024. Jadi menurut saya ini masih
relevan, jadi nggak terlalu yang boros-boros banget. Dan ada indikator untuk apa namanya nih, ada trip A nya, ada trip B, terus ini ada jam digital di bagian tengah, bensin dan standar ya, jadi ada semacam inilah. Oke. Dan untuk di bagian dashboard, nah ini nih, dashboardnya agak sedikit unik, beda sama pesaingnya Kia Picanto. Ini desainnya rata seperti ini, jadi kita gampang untuk menyimpan barang, naruh HP lah, untuk naruh topi atau aksesoris, nggak gampang melorot turun ke bawah. Tapi kalau Picanto kan dia bentuknya mengbulat atau mengoval, jadi gampang turun. Kalau ini rata banget nih, jadi gampang banget penyimpanannya. Oke, untuk di bagian panel tengah, ini kisi-kisi AC-nya semuanya berbentuk kotak ya, jadi kanan kiri sampai sebagian tengah ini kotak. Tapi ini katupnya bisa kita tutup sampai benar-benar rapat. Tuh, bisa sampai rapat semua. Jadi beda sama yang Picanto. Ini bisa kita tutup. Bagian tengah ini ada lampu AZ, ada lampu untuk fog lamp-nya. Terus di bagian tengah ini head unitnya sudah diganti. Ini single din juga. Nah, ada laci di bagian sini. Dan untuk panel AC-nya mengingatkan kita sama persis kayak Kia Picanto. Jadi ada katup seperti ini. Ada arah semburannya, on off-nya di bagian sini, ada speak-nya dan ada heater-nya juga. Ada airflow dan ini tombol untuk defogger belakang. Di bagian bawah ini juga mirip kayak Kia Picanto. Dapat 2 cup holder, transmisi manual, sini polos dan kantongnya ada di sini, ada kantong kecil. Dan untuk lighternya atau colokan double pot ada di bagian tengah. Jadi biasanya kan taruh di bagian sini ya, tapi ini di bagian tengah. Jadi di bagian sini polos, nggak ada lacinya juga. Tapi di bagian bawah setir ini ada kantong yang terbuka cukup lumayan panjang. Kita naruh koin-koin segala macam, kartu tol bisa taruh di bagian sini. Oke, cukup lumayan oke juga. Untuk di bagian door trimnya, dan ini desainnya aja sama bagian dashboard seperti ini, cuma agak lumayan karena ada bahan fabriknya yang senada dengan joknya juga. Ini ada material fabric dan dilengkapi dengan 4 power window dan electric mirror. Cukup lumayan juga komplit. Di sini ada kantong yang cukup besar, ada speakernya juga, dan desain kantongnya cukup lumayan lucu ya. Jadi ada bolong-bolongannya, jadi transparan nih. Kalau kita naruh apa, ketahuan tuh dari samping tuh. Oke. Terus untuk tuas pembuka kap mesin bagian sini, tuas pembuka tangki di bagian bawah jok seperti ini. Untuk bahan joknya ini masih original, jadi bahannya cukup lumayan adem juga dan ada motifnya unik ya. Jadi otak-otak yang ada warna-warni seperti ini semuanya masih original dan masih bagus semua. Jadi nggak ada yang sobek-sobek, semuanya masih fresh. Kalau untuk yang faceliftnya, di sini agak sedikit berbeda, agak warnanya sedikit gelap juga. Biasanya bertransmisi matic dan ada armrestnya. Kalau yang facelift yang 2007 atau yang ada sunroofnya itu biasanya ada sandarannya. Dan ini ada kantong penyimpanan yang cukup besar juga. Terus bagian atas ini sun visor-nya ini polos nggak ada cerminnya. Bagian tengah ini ada anti silaunya. Jadi cukup lumayan oke. Oke, sekarang gitu aja kita bahas di bagian baris kedua. Yuk. Nah, untuk baris kedua, pertama saya rasain legroomnya yang cukup lega. Jadi di kelasnya ini posisi mengemudi saya dengan tinggi saya 170. Ini legroomnya masih dapat hampir 1 jengkal dan bagian sisi kanan kiri ada kantongnya juga dan bagian kiri ada cantolan untuk belanjaan nih. Jadi ada cantolan seperti ini dan dapat cup holder di bagian tengah. Cuma sayangnya di bagian door trim nggak ada cup holder atau nggak ada door pocketnya, tapi semuanya ada speakernya. Jadi depan belakang dapat speaker, power window dan materialnya juga sama. Perpaduan antara plastik dan fabric seperti ini. Materialnya juga masih bagus semua seperti ini. Dan untuk tuasnya ini modelnya retract ya. Jadi semuanya modelnya retract. Penerangannya di bagian tengah sini. Ini kemarin nyala nih. Bisa kita nyalain dan kami masih dapat. Nah, yang penting ini masih dapat headrest. Beda sama Picanto. Kalau Picanto dia kita ngedongak, tapi kalau ini masih manusiawi nih. Kita dapat headrest yang cukup lumayan oke dan ada safety belt-nya juga. Jadi semuanya ada safety belt-nya. Dan untuk pengaturan joknya nih kita bisa atur. Nah, bisa segini. Nah, pertama segini. Ada 3 step. Nah, jadi ada 3 step yang paling rebah dan 2-3-nya. Jadi ini sudah posisi yang paling ternyaman. Mungkin bertiga masih cukup nyaman karena mobil ini lega banget. Oke, sekarang kita bahas di bagian ruang mesin jok seperti apa. Nah, oke, sekarang kita lihat dapur pacu dari Hyundai Getz ini. Wah, ini dia ruang mesinnya. Hyundai Getz ini cukup lega. Dan Hyundai Getz ini untuk yang varian tahun 2003 sampai tahun 2006, dia menggunakan cc 1300 cc, SOHC 12 volt, menghasilkan tenaganya 82 HP dan torsinya
117 Nm. Penggerak roda depan, transmisi manual 5 percepatan, dan ada juga transmisi matic 4 percepatan. Tapi kalau yang facelift, nah ini bedanya. Ini kodenya adalah G4EH, tapi kalau yang faceliftnya itu adalah G4FH dengan 13L. Kalau yang faceliftnya 14L, artinya 1400 cc. Torsinya agak sedikit berbeda, jadi kurang lebih sekitaran 95 HP dan torsinya sekitaran 125 Nm. Jadi sedikit lebih besar, sama kayak Honda Jazz ya. Hampir mirip-mirip seperti itu, atau Yaris juga. Dan di kelasnya, mobil ini cc-nya cukup lumayan besar dan cukup bertenaga juga. Jadi untuk transmisi yang manual dan matic-nya sama-sama bertenaga. Cuma untuk di medan-medan tanjakan segala macam, pastilah ya, untuk di transmisi manual lebih galak atau lebih responsif. Tapi nggak ada masalah, yang matic-nya juga cukup lumayan galak juga. Dan kemarin kami dapat, ini nggak ada PR apa-apa, jadi hanya PR ringan aja, kayak tune up, terus parking deksel di bagian atas mulai agak sedikit rembas, dan sekarang sudah kami perbaiki semua di bengkel MTech. Terima kasih untuk bengkel MTech sudah kasih yang terbaik dari mobil ini, dan sekarang ini kembali prima lagi, sudah ganti oli dan segala macam, tinggal siap pakai aja. Dan ini detail-detailnya juga di bagian tulang depan, bagian apron, bagian sealer, di bagian kap mesin, semuanya utuh, jadi nggak ada laka dari depan maupun dari belakang yang tadi kami belum bahas. Jadi semuanya depan belakang ke bawah-bawah semuanya aman, jadi bebas dari laka. Oke, cukup sekian untuk bahas dari mesin ini. Sekarang kita coba aja bagaimana rasa berkendara dan tenaganya seperti apa. Langsung kita test drive jalan aja yuk. Oke, sekarang kita coba tes jalan mobil ini. Ini impresi berkendaranya ya. Akselerasi pertama, nah ini udah menyuguhkan tenaga yang cukup gede di kelasnya. Mobil hatchback 1300 cc, tarikan awal cukup lumayan galak, dan napasnya mobil ini cukup lumayan panjang. Kemarin kami coba juga waktu di tol, lari sampai 140, ini masih enak banget dan masih enteng. Hampir sama kayak mungkin Yaris yang 1500 cc, kalau lebih ini hampir sama. Dan mobil ini untuk konsumsi BBM-nya untuk keluar kota bisa tembus 12-13 km per liter. Kalau dalam kota kurang lebih sekitaran 10-11 km per liter. Jadi artinya dibilang irit banget enggak, dan boros banget juga enggak. Jadi cukupan aja untuk kelas mobil ini. Karena mengingat cc-nya cukup besar. Beda sama Kia Picanto ya. Kalau Picanto 1100 cc dia emang sedikit lebih irit. Kalau ini 1300 cc. Jadi tenaganya pun bawahnya juga cukup beda. Dan akselerasi mobil ini bantingannya cukup smooth, terus ke depan kabinnya juga cukup lumayan. Cuma karena ini velg sudah diganti ring 16, jadi setirnya agak sedikit berat juga, agak sedikit beda gitu. Dan sudut pandang kita kalau kita lihat ke depan ini cukup lumayan luas juga, walaupun pilar A-nya cukup lumayan besar, tapi kita lihat depan, kanan, kiri, ke belakang semuanya masih enak. Dan pengaturannya ini sayangnya nggak ada adjusternya ya, jadi hanya fix seperti ini aja. Cuma ini untuk posisi mengemudi kita ini nyaman, jadi nggak terlalu ketinggian banget, nggak terlalu rendah, dan pegangan genggam setirnya juga cukup lumayan enak, cukup lumayan fun lah untuk mobil ini. Dan suspensinya, nah mobil ini terkenal suspensinya empuk di kelasnya, sama kayak Kia Picanto. Jadi kalau dibanding LCGC ya, kayak Ayla, Agya ataupun Brio pun yang segala macam, ini masih tergolong empuk dibanding rivalnya. Dan bandingannya pun juga lumayan enak. Handlingnya, limbungnya kita nggak terlalu dapat limbungnya, jadi masih stabil juga. Dan kekedapan kabinnya ini bisa dibilang biasa aja, nggak terlalu kedap-kedap banget karena gerungan mesin masih masuk ke dalam. Jadi nggak sunyi-sunyi amat, cuma di bagian luar ya, jadi traffic noise segala macam nggak terlalu masuk, hanya gerungan mesin yang masuk ke dalam. Itu aja. Jadi secara keseluruhan mobil ini untuk harian cukup oke, luar kota pun juga masih cukup nyaman. Penumpang sampai belakang ada 2 penumpang pun juga masih cukup nyaman. Jadi kesimpulannya mobil ini fun to drive, untuk keluar kota enak, harian pun juga cukup hemat. Oke, kita aja. Nah, jadi cukup sekian untuk membahas Hyundai Getz ini. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian ingin dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan untuk mengenai harga mobil ini kurang lebih 55 juta, masih nego, pajaknya masih aktif, dan pajak per tahunnya kurang lebih sekitaran 1 juta rupiah. Jadi 900 sekian, kurang lebih 1 juta rupiah. Oke, sekian untuk video kali ini, dan sampai ketemu di vlog Erkarto berikutnya. Assalamualaikum.